Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribunars. Hari ini saya Hasim Arfa akan memandu Anda untuk diskusi dengan dua narasumber kita pada siang hari ini. Nah, beberapa hari terakhir ini publik dikejutkan oleh dinamika internal yang terjadi di Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi besar dengan sejarah panjang yang tahun ini berumur 103 tahun dan tentu punya dampak besar bagi kehidupan umat dan bangsa. Pemberhentian Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menuai perdebatan mengenai tata organisasi, kemudian hingga respon para kiai dan warga NU. Semuanya muncul bersamaan dan menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Nah, siang hari ini kita akan mencoba memahami persoalan ini dari dekat, bukan dari rumor, tapi dari suara para pengurus sendiri. Telah hadir bersama kita, yang pertama ada Profesor Dr. Firdaus Muhammad MA sebagai Wakil Ketua Pimpinan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua ada Ustadz Usman Sofyan, Ketua PCNU Kota Makassar 2025. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mendalami sebenarnya apa sih yang terjadi, bagaimana prosedur organisasi yang berjalan, dan seperti apa jalan rekonsiliasi ke depan, kalau itu memungkinkan. Nah, yang pertama kita ke Pak Prof. Firdaus dulu deh. Prof, ini kan dari perspektif PWNU Sulsel, apa sebenarnya akar persoalan konflik yang terjadi di PBNU? Ya, terima kasih. Jadi dinamika yang terjadi di NU itu bukan persoalan yang sebenarnya muncul seketika. Ya. Ada rentetan persoalan-persoalan yang melandasi dari awal. Nah, karenanya bagi publik yang tidak mengikuti proses-proses itu menganggap bahwa ini ada sesuatu yang terjadi luar biasa. Hal ini adalah proses yang panjang. Nah, apa hasilnya adalah keputusan dari risalah Surya yang ditandatangani langsung oleh Rois Am yang menunjukkan bahwa memberi ultimatum kepada Ketum, dalam hal ini Gus Yahya, untuk mundur atau diberhentikan dalam waktu 3 kali 24 jam. Dan ternyata berlanjut per tanggal 26 November pas pukul 00.45 keluarlah keputusan bahwa dari Surya menonaktifkan, memberhentikan Gus Yahya sebagai Ketum PBNU. Nah, dalam hal ini publik akan bertanya, apa penyebabnya, apa masalahnya? Dari risalah itu penyebabnya itu adalah terkait dengan persoalan Israel, ya, Zionis Israel, yang sebenarnya bukan hal yang baru, karena Gus Yahya itu sudah pernah sebelumnya, sebelum menjadi Ketum PBNU itu sudah pernah bertemu dengan Netanyahu. Lalu kemudian di acara formal NU juga dihadirkan. Nah, itu menjadi salah satu poin alasan Surya untuk menonaktifkan. Dan yang kedua itu adalah persoalan pengelolaan keuangan di internal PBNU. Nah, tentu yang lebih paham ini sesungguhnya adalah di pengurus internal, mulai dari Rois Am, Katib A dan jajarannya Surya, lalu kemudian di pengurus PB di Tanfisiyah. Nah, ini polanya sudah terjadi lama, ya, kelihatannya ini sudah lama terjadi, dan pada akhirnya kita melihat putusan-putusannya, apa yang kita cermati ini persoalan komunikasi di internal. Misalnya ketika surat risalah Rois Am itu yang bertentangan hanya Rois Am, lalu kemudian yang bertanda tangan misalnya itu tidak lengkap, seharusnya kan secara administratif itu di NU ada Rois Am, Katib Am, Ketua Tanfis, Ketua Umum Tanfisiyah PBNU, lalu kemudian Sekjen. Itu idealnya sebuah surat.
Nah, yang muncul belakangan ini itu adalah seteruh soal itu, legalitas dari Suriah, lalu kemudian apa yang hari ini menjadi alasan dari Gus Yahya untuk tidak mundur karena dianggap cacat administrasi. Tapi lebih dari itu, saya melihat bahwa ini sebenarnya kalau orang yang paham dinamika NU, ini sesungguhnya bukan hal yang baru. Dalam pengertian pernah terjadi. Misalnya tahun 84 itu Kiai Haji Idham Malik itu memimpin NU itu sekitar 28 tahun, 20 tahun lebih, 26 apa 28 itu. 5 dekade. Ya, beliau pernah ketua DPR, MPR, juga memimpin NU, cukup lama. Tetapi di tahun 84 itu ada konflik juga seteruh seperti yang terjadi hari ini antara Suriah dengan Tanfisiyah. Nah, yang kita lihat itu adalah misalnya bagaimana Kiai Haji Mahrus Ali, Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Asad Samsul Arifin di Suriah itu minta Kiai Idham Malik mundur. Dan sebenarnya sempat mundur. Tapi kemudian ada lagi di kalangan politisi NU itu yang kemudian meminta beliau untuk tidak mundur. Akhirnya terjadi dinamika-dinamika. Tetapi sesuai dengan tema kita ini ada proses islah. Yang jelas waktu muktamar tahun 84 di Situbondo, Kiai Idham Malik itu hadir di acara muktamar. Nah, saya berharapnya di muktamar di tahun 2026 tahun depan, dimanapun tempatnya, itu ini tidak terbawa isu-isu ini. Artinya Kiai Miftahul Ahyar hadir, Kiai Haji Gus Yahya hadir, lalu kemudian jangan mempertontonkan konflik-konflik yang berkepanjangan. Nah, jadi di sini kalau PWNU Sulsel itu justru membuat semacam edaran, meminta masyarakat, terutama warga NU, lebih khusus lagi kepada pengurus NU untuk tidak terpancing dengan isu ini. Ya termasuk kami ini sebenarnya membatasi diri untuk istilahnya berkomentar lebih panjang karena ini persoalan sementara bergulir di pusat. Tetapi perlu dijelaskan bahwa dari PWNU Sulsel itu mengeluarkan seruan untuk tetap menjaga adab, akhlakul karimah. Termasuk diantaranya kita tidak repost terhadap kecaman-kecaman terhadap Suriah, kecaman-kecaman terhadap Tanfisiyah. Tetapi bagaimana supaya kita ini lebih arif melihat apa substansi persoalannya. Nah, kalau untuk menuju membaca konflik ini yang ditawarkan oleh Tribun itu adalah bagaimana islah. Nah, islah ini bagaimana bisa terwujud? Itu adalah dengan hadirnya kiai-kiai sepuh. Nah, kita dapat informasi yang terbaru bahwa antara Kiai Miftahul Ahyar dengan Gus Yahya itu satu pesawat. Beredar yang kemudian orang menganggap itu sebagai awal untuk islah, terjalin komunikasi supaya tidak menimbulkan keresahan bagi warga Nahdliyin dan juga stigma-stigma dari di luar NU, misalkan yang tidak memahami persoalan-persoalan di NU. Nah, tentu ketika Gus Yahya misalnya menemui kiai-kiai, itu harapannya adalah agar kiai-kiai NU, kiai-kiai sepuh ini mengambil peran. Tentu peran utama adalah bagaimana islah. Sebenarnya tentu publik bertanya, apakah alasan soal Zionis misalnya, apakah kemudian persoalan keuangan itu menjadi dalil untuk memaksulkan ketum. Lalu kemudian muncul lagi, apakah Suriah itu bisa menggunakan hak veto untuk memaksulkan ketum yang dipilih melalui muktamar. Nah, jadi ini saya kira dinamika yang semakin mendewasakan NU dan tentu menjadikan kita belajar berjam'iyah sekaligus menjadi jamaah di NU. Saya kira itu. Siap. Kita ke Kak Usman dulu. Apakah dinamika internal, saya tidak mau menyebutnya konflik, dinamika internal yang ada di PBNU ini mempengaruhi sampai ke level bawah seperti di cabang? Oke, jadi
Secara tidak langsung pasti ada pengaruhnya. Sehingga karena biar bagaimanapun juga Jamiyah atau Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang menempatkan keteladanan dan moralitas adalah hal yang paling utama. Akan tetapi kalau kita bagi Jamiyah sejati itu seperti disampaikan tadi Pak Prof. Firdaus, itu kita sudah tidak kaget dengan dinamika-dinamika yang ada seperti saat ini, apalagi terjadinya di para pemimpin-pemimpin pusat atau dalam hal ini PBNU, yang mana notabene dalamnya adalah para kiai-kiai, para ulama-ulama kita yang menjadi patron kita selama ini, tidak hanya bagi kita di Nahdlatul Ulama tapi juga umat secara keseluruhan. Nah, kalau meminjam istilahnya Gus Dur, bahwa di NU itu memang kan kalau ada turbulensi seperti ini, awalnya itu gergeran, kayak seperti sekarang ini, kayak tajam perbedaan dan konflik itu. Tapi yakin dan percaya bahwa akan berakhir dengan gegeran, ketawa-ketawa, dan itu ciri khas di NU. Sehingga tepatlah yang kita bisa lakukan hari ini adalah tidak ikut menyebarluaskan informasi-informasi yang sifatnya bisa semakin memperkeruh suasana, atau apalagi misalnya ikut mendukung dan menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya malah justru semakin tidak memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk organisasi, untuk Nahdlatul Ulama. Jadi prinsipnya, dan kita lihat sampai dengan detik ini, pembacaan kami tidak ada pun satu struktur organisasi yang ada di tingkat level bawah, baik di PWNU, di PCNU, di PWNU, Badan Otonom, yang ikut berteriak. Yang ikut berteriak. Ini menandakan bahwa dinamika yang ada hari ini Jamiyah sudah tahu. Ya, artinya para ulama kita akan menemukan solusi yang terbaik untuk kepentingan Jamiyah. Kita melihat ada beberapa misalnya PWNU seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat itu merekomendasikan kepada PBNU untuk mengedepankan Islam dalam hal dinamika yang terjadi hari ini, dan itu sangat sungguh menenangkan bagi kita, khususnya para santri dan struktur organisasi di level bawah. Sehingga bagi kami khususnya di Kota Makassar, kita juga melihat tidak ada respon yang berlebihan terkait dengan dinamika ini, terlebih respon untuk misalnya ikut mendukung terhadap misalnya posisi Rais Am dengan posisi Gus Ketum, Gus Yahya dalam hal ini. Mungkin bisa juga kami sampaikan memang bahwa ini kan kepengurusan PBNU masa khidmat 2022-2027, akhir masa khidmat tahun keempat, menjelang akhir masa khidmat di 2025. Karena seingat saya kepengurusan ini berakhir di bulan Januari 2022. Nah, memang 4 tahun kepemimpinan Rais Am dengan Ketua Umum atau hasil Muktamar 2021 yang lalu di Lampung memang sangat luar biasa, gebrakan-gebrakan organisasi. Yang paling terasa itu adalah dalam hal konsolidasi penataan tata kelola organisasi. Bagaimana permusyawaratan dilakukan seperti sebagaimana layaknya organisasi modern yang mengelola begitu banyak jamaah atau warganya. Kemudian sistem kaderisasi begitu kembali ditata ulang, disempurnakan. Lalu kemudian bagaimana Gus Yahya mentransformasikan Nahdlatul Ulama di kepengurusan ini untuk mendorong menyesuaikan diri dengan dunia digitalisasi hari ini. Program-program kita berbasis digital, sehingga ini juga sekaligus menyampaikan di forum ini, kalau terjadi hari ini dinamika yang seolah-olah sangat dalam dan sangat tajam, bagi kami khususnya pribadi saya tidak kaget. Karena pengurus yang selama ini mungkin mengurus NU dengan
cara-cara konvensional atau biasa-biasa saja, pasti akan kaget dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh PBNU hari ini. Tapi kalau kita mampu mengadaptasi diri, kami yakin dan percaya memang selayaknya Nahdlatul Ulama harus dikelola dengan cara seperti yang dilakukan oleh PBNU dalam hal penataan organisasi dan dan sebagainya. Nah, mungkin dalam proses ini perjalanan organisasi 4 tahun terakhir Gus Yahya terlalu kencang, sehingga lupa memikirkan kalau ada dinamika-dinamika kecil yang untuk diselesaikan. Ini bagi kami di level cabang dibawa membacanya, karena kami ini bagian daripada objek dari kebijakan yang dilakukan oleh PBNU selama ini. Jadi bagi kami bahwa yang terjadi dinamika di NU hari ini juga memberikan manfaat agar kita di Nahdlatul Ulama lebih rajin lagi membaca aturan organisasi. Karena kami sangat mengapresiasi di kepengurusan PBNU hari ini, kepengurusan yang sangat produktif dalam menelurkan kebijakan-kebijakan melalui peraturan-peraturan perkumpulan. Mungkin kalau selama ini misalnya forum permusyawaratan konferensi besar Nahdlatul Ulama sebagai forum permusyawaratan kedua setelah muktamar. Kalau dulunya itu kan hanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Kali ini bisa saja dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Momentumnya untuk proses adaptasi diri Nahdlatul Ulama dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sehingga dan dalam proses tata kelola organisasi ini cukup banyak produk-produk hukum organisasi dalam bentuk peraturan perkumpulan, kemudian peraturan-peraturan besar PBNU yang jika kita tidak mengikuti dan tidak membacanya, sangat rentan untuk kita tidak bisa melihat persoalan yang ada hari ini secara tidak objektif. Jadi saya kira seperti itu. Jadi bagi kami di cabang atau di daerah tentu kalaupun ini agak mengganggu konsolidasi, iya. Tetapi kalau sampai membuat misalnya kami tidak lagi bekerja atau teman-teman tidak bekerja, saya kira tidak. Teman-teman sangat dewasa dalam hal ini, apalagi kami di Makassar. Dinamika-dinamika seperti ini sudah terbiasa kami melewati, dan satu sekali lagi bahwa patron NU itu adalah ada di ulama-ulama kita untuk kita senantiasa taati dan patuhi. Saya kira itu sebagai pengantar. Ya. Pertanyaan terbesar di sini, Ustaz Usman, adalah apakah Rais Am sampai bisa memberhentikan Ketua Umum PBNU atau Ketua Tanfiz? Kalau dalam pandangan saya, bacaan saya terhadap peraturan-peraturan organisasi, baik yang anggaran dasar rumah tangga, kemudian di peraturan perkumpulan, ini lebih pada penggunaan hak konstitusi seorang Rais Am atau Rais Am terhadap kewenangan yang dimiliki. Dan apa itu kewenangan syuriah? Dalam hal ini adalah misalnya dalam anggaran dasar pasal 14, posisi syuriah itu adalah kewenangannya membina, mengawasi pelaksanaan tugas-tugas perkumpulan. Kemudian posisi tanfizi adalah pelaksana kebijakan. Lalu di peraturan perkumpulan Nahdlatul Rais Am itu atau syuriah itu posisi pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, pengendali kebijakan, penentu kebijakan. Itulah kewenangan. Dan terus lalu di NU itu yang kami ketahui kewenangan itu adalah melekat pada jabatan. Nah, kalau dipahami bahwa Rais Am atau syuriah dalam hal ini istilahnya pimpinan tertinggi dan Nahdlatul Ulama, lalu kewenangannya adalah menentukan arah organisasi. Lalu kemudian disampaikan tadi oleh Pak Prof. Firdaus bahwa dan risalah yang kita terima, kenapa sehingga muncul pemberhentian Gus Yahya selaku Ketua Umum dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kalau dianggap itu adalah sebuah hal yang benar misalnya, lalu kemudian diselaraskan dengan posisi kewenangan dan wewenang yang dilakukan oleh syuriah, dalam hal ini sebagai Rais Am pimpinan tertinggi, ya bisa dimaknai seperti itu, bahwa Rais Am punya kewenangan untuk melakukan itu dalam hal untuk penyelamatan dan menjaga
wibawa organisasi. Itu yang kita pahami soal apakah misalnya Raisam punya kewenangan mutlak. Kalau yang kita kenal istilahnya sekarang adalah hak veto misalnya. Ya, nah, kalau menyangkut misalnya hak veto, itu yang kita paling mendapatkan itu di saat misalnya proses permusyawaratan pemilihan. Misalnya calon ketua umum, calon ketua tanfiziyah di seluruh tingkatan memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon ketua tanfiziyah. Lalu setelah misalnya memenuhi segala persyaratan administratif kaderisasi, persyaratan terakhir itu adalah mendapatkan persetujuan oleh Rais Syuriah atau Raisam terpilih. Manakala misalnya sekalipun dari sisi persyaratan, lalu kemudian misalnya dukungan juga dimiliki secara penuh oleh seorang calon ketua tanfiziyah misalnya, lalu di syarat terakhir tidak mendapatkan persetujuan Rais Syuriah, maka itu tidak jadi. Nah, inilah mungkin yang dimaknai menyesuaikan dengan kewenangan, kemudian seperti apa posisi dan tugas Syuriah dalam peraturan organisasi dan yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama. Itu saya membacanya seperti itu. Nah, dalam kaitannya ini Gus Yahya juga kalau kita melihat juga menggunakan dalil-dalil organisasi bahwa sebagai mandataris muktamar, maka pergantiannya juga harus melalui proses muktamar yang berarti kalau melalui proses muktamar artinya yang menentukan adalah suara-suara wilayah dengan cabang. Nah, itulah yang membuat hari ini diskusi menjadi sangat tajam. Nah, sangat tajam karena ada perbedaan cara melihat peraturan organisasi, persepsi terhadap ketentuan organisasi. Akan tetapi kalau misalnya kalau saya ditanya secara pribadi seperti apa, ya kita letakkan ini bahwa di NU itu adalah ulama yang kita jadikan sebagai patron utama, dan simbol Nahdlatul Ulama secara struktural hari ini adalah ada di Raisam. Itu yang menjadi terkait dengan pandangan saya soal betul tidaknya atau benar tidaknya, sah tidaknya apa keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Raisam. Nah, soal legitimitas ini, Prof. Banyak pihak menyebut keputusan Syuriah atau PBNU ini tidak sah, terutama konferensi pers tadi malam di Keramat. Saya sebenarnya ingin bicara secara pribadi, tidak secara sebagai utusan dari PBNU. Saya menulis tesis, disertasi, hingga pengukuhan guru besar, semuanya itu tentang Nahdlatul Ulama. Sehingga saya ingin membaca, bahkan saya sudah menulis buku 1 abad komunikasi politik Nahdlatul Ulama. Nah, di sini justru momen saya lihat, seperti juga disinggung Pak Sofyan tadi, Pak Ustadz, bahwa justru disinilah menunjukkan ke publik bahwa Nahdlatul Ulama itu sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas tertinggi adalah kiai para ulama. Gitu. Dan di dalam banyak kesempatan Gus Yahya itu sangat takzim kepada Kiai Miftah. Gitu. Jadi kita lihat dari jejak digital bahwa siapa yang yang tidak takzim kepada Raisam, maka baiatnya itu bisa batal. Ya. Beliau juga begitu takzim kepada Gus Miftah, Kiai Miftah. Gus Yahya sangat takzim kepada Kiai Miftah, itu misalnya memayungi gitu, dan lain sebagainya. Jadi justru dari peristiwa ini mengembalikan marwah Syuriah bahwa NU itu pemimpin tertinggi adalah ulama. Tanfiziyah seperti beliau sebagai ketua Tanfiziyah itu lebih sebagai orang yang menjalankan roda organisasi, pelaksana gitu. Jadi semacam eksekutor, tetapi yang memberi fatwa, yang mengarahkan organisasi, khususnya dalam soal keagamaan dan kehubungan sosial, kenegaraan, itu adalah Syuriah. Nah, misalnya dalam kesaksian teman di Suriah, PB itu melihat bahwa Kiai Miftah itu lama merenungkan persoalan ini, karena ini persoalan yang sudah lama.
persoalan yang terjadi ini sudah lama. Sampai beliau membatasi tamu yang diterima. Lebih banyak untuk beristikharah gitu. Memikirkan jamiah ini gitu. Bagaimana NU ini dikembangkan, diselamatkan dari berbagai hal-hal yang bisa merusak marwah jamiah. Nah, dari proses panjang itulah beliau mengundang Surya, melakukan rapat harian, lalu kemudian mengambil keputusan itu. Nah, apa yang terjadi adalah mengambil keputusan yang menurut orang di awal saya katakan tadi, mungkin saja orang kaget. Ini ada masalah apa? Jadi ini bukan persoalan personal, miskomunikasi antara Kiai Miftah dengan Gus Yahya. Tetapi ada persoalan yang terjadi di internal NU yang harus diselamatkan. Nah, makanya untuk islah ini, itu yang paling utama adalah bagaimana bertemu Surya, kemudian Tanfis. Harus ada ruang di mana Kiai Yahya, Gus Yahya itu bertemu dengan Gus Miftah dalam forum, dan Kiai Miftah dengan forum resmi di NU, itu untuk mengklarifikasi, diberi ruang tabayun. Apa yang menjadi alasan Kiai Miftah itu harus dijelaskan tabayun oleh Tanfisiyah. Kalau kita ingin islah yang kemudian di backup dengan infrastruktur jamiah, yang persoalan-persoalan administrasi tadi. Ini kan persoalan tanda tangan, persoalan mekanisme ini tidak lengkap tanda tangannya. Nah ini ya, itu ada yang draft. Nah, ini sebenarnya menjadi persoalan karena ini kan sudah era media sosial. Jadi baru draft sudah tersebar. Kalau kayak di KPK, iya, kalau di KPK dulu apa itu sprindik, baru sprindik udah tersebar. Nah, itu jadi seharusnya ini tidak tersebar sebelum menjadi sebuah putusan gitu. Ya termasuk sebenarnya risalah itu seharusnya risalah rapat harian Surya itu seharusnya isi surat itu harus sampai ke Gus Yahya. Tapi sebelum sampai ke Gus Yahya tersebar dulu sebelum sampai ke situ. Nah, jadi konflik yang terjadi di PBN itu harus diurai. Apa masalahnya dipetakan, lalu kemudian dipertemukan. Karena memang kalau Gus Yahya langsung diberhentikan begitu saja dengan dua alasan yang masih lebih abstrak, misalnya persoalan Sionis, itu memang persoalan sangat krusial, serius. Tetapi Gus Yahya itu sudah beberapa kali tabayun menjelaskan itu, bahwa itu adalah ikhtiar beliau untuk justru membela Palestina dengan langsung ke kepimpinan Israel untuk meyakinkan gitu misalnya dengan caranya, meskipun itu banyak dapat kecaman. Lalu kemudian ketika mengundang sebagai narasumber, itu juga diakui sebagai kekeliruan yang tidak terpantau dengan baik, dan itu lagi-lagi dia sudah tabayun. Lalu kemudian persoalan keuangan, itu juga lagi-lagi harus kan sebenarnya kalau masalah keuangan ya memang harus ada yang memeriksanya kayak inspektorat gitu, lalu kemudian nanti di LPG. Nah, tetapi saya membacanya secara pribadi ya, ini pasti ada persoalan yang sangat krusial yang terjadi di NU, yang kalau ini tidak di-clearkan, itu bisa menjadi bom waktu yang justru mereduksi kebesaran dari Nahdlatul Ulama. Jadi, nah ini yang belum terbaca oleh publik. Nah, jadi kalau misalnya Prof. Mahfud MD itu sudah menyentil, tetapi itu kan masih sangat belum bisa kita jelaskan persoalan soal tambang. Tetapi kan sudah ada juga berita-berita yang dari Tribun bahwa ditengarai salah satu penyebabnya adalah persoalan soal pengelolaan tambang misalnya. Nah itu siapa yang mengelolanya, lalu kemudian mungkin tidak ada titik temu antara pengurus misalnya dengan pihak ketiga yang akan mengelolanya dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan itu satu. Kemudian yang kedua ada juga memang membacanya ini sebagai prakondisi menjelang muktamar, karena Gus Yahya itu berpotensi untuk bisa maju kembali. Itu
dengan infrastruktur yang dimiliki dari struktur Jamiah NU. Nah, mungkin saja ini ada juga dari internal NU, penguruskah dia atau dari partai politik yang ingin menguasai NU. Apakah dia orang NU atau justru orang dari luar NU yang ingin menguasai NU, dan itu biasa terjadi. Pengalaman NU misalnya vis-a-vis dengan negara, berhadapan-hadapan dengan penguasa. Dan NU itu memang prestasinya sudah luar biasa. Sebagai organisasi besar, sudah ada Ketua Tanfisiyah menjadi presiden. Posisi sebagai Ketua Tanfisiyah jadi presiden, Gus Dur. Ada posisi sebagai Rois Am aktif, itu menjadi Wapres, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu posisi sebagai Ketua Rois Am PBNU waktu itu. Lalu menteri sejak beberapa periode pasca reformasi itu banyak menjadi menteri. Sekarang ada Muhaimin, ada Nusron Wahid, ada Saifullah Yusuf, ada beberapa yang lain. Prof. Nasaruddin Umar, dan Menteri Haji juga, sepupu Gus Dur, Gus Irfan Yusuf. Nah, ini sebenarnya yang dikhawatirkan adalah jangan sampai bola NU ini menggelinding ke arah politik yang diaduk-aduk. Sementara NU harus menjaga keutuhannya sebagai jamiah. Karenanya memang sekarang jalan yang terbaik adalah islah. Harus ada pertemuan titik temu. Nah, sayang sekali ketika pertemuan di bandara itu tidak itu yang kita terima foto, dan saya kira itu memang multitafsir. Tetapi bagi saya, kalau tema kita adalah islah, itu seharusnya sudah menjadi anak tangga untuk menuju islah itu. Iya, harus ketemu. Lalu kemudian biasanya itu kalau di NU ada persoalan, tidak langsung to the point. Apa masalahnya? Kadang-kadang persoalan itu nggak dibahas selesai. Jadi misalnya saya ada persoalan misalnya berkaitan organisasi dengan Ustaz Sofyan. Tapi kemudian ketemu, beliau silaturahmi ke rumah saya atau saya silaturahmi ke pondok beliau, lalu ketemu, kita bicara yang tidak terkait dengan persoalan, tapi biasanya setelah itu sudah tidak dibahas lagi persoalannya, sudah clear. Nah, itu biasa terjadi di NU, seperti misalnya dialami Gus Dur. Gus Dur itu kadang-kadang berbeda pandangan dengan Kiai Asad Samsul Arifin, beda pandangan dengan Kiai Haji Aliafi, dan lain sebagainya, bahkan dengan pamannya sendiri. Tetapi itu terurai dari dinamika itu, terurai dari pertemuan-pertemuan silaturahim. Nah, ini juga bisa terselesaikan dengan itu. Tetapi saya membacanya bahwa sesungguhnya ini bukan hanya persoalan personal, tetapi ada persoalan untuk penyelamatan jamiah. Nah, mungkin di situ yang lebih memahami adalah di internal pengurus Suriah, yang tentu memaparkan dulu persoalan-persoalan yang terpantau oleh Suriah, yang lalu kemudian menggunakan bahasa yang sangat indah, yang tidak memicu konflik gitu, dan bisa diterima oleh masyarakat bahwa ini alasannya. Dan di situ ada Kiai Afif Muhajir. Saya tahun lalu bertemu dengan beliau, berkunjung ke pondoknya di pesantren Lirboyo. Beliau itu sangat santun, sederhana sekali. Nah, dan beliau yang ikut bertanda tangan di situ. Nah, artinya para kiai sepuh di NU, terutama di jajaran Suriah, adalah para ulama-ulama yang ahli dalam bidangnya masing-masing, terutama di bidang fikih. Itulah sebabnya Gus Dur ketika ditawari jadi Rois Am tidak bersedia, karena menganggap bahwa di Rois Am itu adalah para fakih ilmu yang menguasai ilmu fikih. Duet di PBNU yang sangat dinamis itu adalah Kiai Sahal Mahfuz dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu nggak pernah terjadi clash. Ya, meskipun Gus Dur dengan berbagai manuver-manuvernya, Gus Dur itu sudah pernah bersama dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq, sudah bersama dengan Kiai Haji Aliafi, sudah bersama dengan Kiai Sahal Mahfuz. Terutama dengan Kiai Sahal Mahfuz itu tidak ada riak-riak,
Karena Gus Dur paham fikih, lalu kemudian Kiai Sahal lebih lagi yang pakarnya fikih, usul fikih, sehingga otoritas keilmuannya menjadi rujukan ketika menyelesaikan persoalan-persoalan DNU, sehingga persoalan-persoalan DNU terurai pada saat itu. Nah, sekarang kita berharap ini juga bisa dikembalikan. Bagaimana Suriah dengan otoritas keilmuan dan wewenang yang dimiliki itu justru mengarahkan untuk islah. Dan kita juga memang berharap bahwa seperti seruan dari PWNU Sulsel untuk tetap menjaga adab, jangan terlalu reaktif, karena ini persoalan sementara diselesaikan di kalangan elit di PBNU. Pak Usman, kemarin informasinya dipanggil langsung sama Ketua Tanfis PWNU Sulsel. Hasil koordinasi atau mungkin ada penyampaian dari Pak Kiai Harun ini gimana? Ya, lebih pada untuk lebih merinci lagi apa yang tertuang dalam himbauan yang dikeluarkan, sekaligus menyampaikan tentang perkembangan terkini. Tapi lebih pada bagaimana kita situasi di Jamiah, kemudian di level cabang, khususnya di Kota Makassar, tidak larut dalam dinamika yang ada, apalagi untuk mengambil posisi untuk mendiskreditkan atau mendukung terhadap misalnya antara Gus Yahya dengan misalnya Rais Am, karena biar bagaimanapun juga lah keduanya merupakan bukan hanya sebagai simbol pemimpin struktural, tapi keduanya merupakan pemimpin moral dan kultural. Itu yang menjadi penekanan, dan alhamdulillah kita lihat hari ini dan juga sepertinya secara umum di seluruh Indonesia tidak ada suara-suara, malah justru mungkin yang banyak berseliweran di media sosial hari ini adalah simpatisan Nahdlatul Ulama yang memang menunggu-nunggu hal ini seperti terjadi, lalu kemudian dijadikan terus sebagai alat-alat untuk mendiskusikan Nahdlatul Ulama di ruang publik, lalu kemudian dilihat dari perspektif konflik yang dianggap karena berbeda kepentingan tadi. Sama misalnya soal sekarang yang ada salah satunya menyangkut tentang tata kelola keuangan, isu tambang, saya sih sebenarnya belum sampai ke arah sana. Karena biar bagaimanapun juga semua yang terjadi di lingkungan Nahdlatul Ulama kan sudah didiskusikan. Jadi kalau kami lebih pada bagaimana kita menjadi jamiah dan jamaah yang tertib. Karena toh juga kita melakukan reaksi-reaksi juga tidak lalu kemudian memberikan efek langsung terhadap substansi yang apa yang terjadi dalam dinamika PBNU hari ini. Nah, jadi lebih pada seperti itu. Jadi kalau kami ya lebih pada teman-teman di badan-badan otonom struktural ya mengerjakan saja program-program kerjanya sebagaimana biasanya. Insya Allah kami sangat hakul yakin bahwa proses ini akan segera selesai. Kita lihat di Nahdlatul Ulama dalam proses perjalanan panjangnya yang 2027 nanti telah memasuki ulang tahun atau harlah yang ke-103 tahun, cukup melewati berbagai dinamika dan benturan-benturan tidak hanya di internal, tapi bagaimana NU ketika berhadapan dengan kekuasaan pemerintahan misalnya. Lalu di 3 sampai 4 muktamar terakhir bagaimana dinamika di muktamar. Itu juga hari ini tidak ada PBNU tandingan. Ya. Tidak ada juga orang yang menyatakan diri keluar dari Nahdlatul Ulama sebagai anggota. Kalau mundur ya ada biasa, tapi kami belum pernah mendapatkan orang karena ini akhirnya menyatakan diri keluar dari Nahdlatul Ulama. Rasa-rasanya tidak ada. Jadi bahwa apa yang terjadi hari ini ya inilah, meminjam istilahnya Gusmus, ya jangan kagetan lah menjadi pengurus NU, jangan kagetan. Malah beliau di terakhir kemarin menyentil menjadi kiai jangan terlalu serius. Artinya lihatlah persoalan ini dengan sedemikian rupa, dan kalau kita berpikir positif untuk kepentingan jamiah, maka kita selalu berkeyakinan bahwa kalau
dinamika yang ada hari ini, kita meyakini semuanya punya niat yang baik untuk kepentingan. Ini kan atas nama kepentingan dan marwah jamiah organisasi yang harus dijaga. Karena semangatnya adalah semangat kepentingan jamiah, maka pada ujungnya juga akan menemukan solusi bahwa ini yang terbaik untuk jamiah. Termasuk yang kita harapkan, kalaupun misalnya penyelesaiannya apakah keputusan Rais Am dengan sendirinya seiring berjalannya waktu Gus Yahya misalnya menerima dengan penuh keluasan hati, ya itu bisa menjadi sebuah solusi. Ataukah misalnya lalu kemudian ada perubahan-perubahan dinamika berikutnya, ada saling membuka diri lalu kemudian saling menerima, itu juga adalah solusi. Jadi kami sangat berkeyakinan bahwa turbulensi besar yang terjadi hari ini adalah dinamika biasa bagi kami yang sudah Nahdlatul Ulama dan membaca sejarah-sejarah yang sepertinya hari ini yang terjadi adalah sesuatu yang berulang di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan sekali lagi bahwa sampai dengan di usia yang ke-103 Nahdlatul Ulama yang akan datang belum pernah ada yang namanya PBNU tandingan. Ya itu aja. Jadi dan kita sangat berkeyakinan bahwa juga seperti ini juga akan berakhir dengan sendiri. Satu yang kami ingin tekankan, termasuk saya secara pribadi, bahwa justru dengan dinamika seperti ini positifnya adalah memberikan hikmah kepada kami untuk lebih dewasa berjamiah, berorganisasi, dan rajin-rajin membaca peraturan. Karena ujung-ujungnya rujukannya adalah di peraturan-peraturan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, kita ke tema sentralnya ini, Prof. Di jalan rekonsiliasi. Menurut Prof ini langkah paling realistis dan paling NU untuk meredam konflik ini seperti apa? Apakah memang harus dipercepat, Muktamar? Ya. Terima kasih. Jadi kalau saya melihat persoalan NU yang terjadi hari ini, lalu kemudian solusinya yang pertama adalah kita harus memberi pengakuan terhadap marwah, kehormatan, kemuliaan yang wibawa yang dimiliki oleh Suriah. Itu. Jangan sampai karena konflik ini mereduksi kewibawaan daripada Suriah, figur-figur para ulama yang ada di dalam Suriah. Bahwa ada persoalan administrasi yang misalnya persuratan segala macam yang dianggap belum clear, itu saya kira bisa di-clearkan, bisa diselesaikan. Jadi kita berharap jangan sampai persoalan ini mereduksi kewibawaan daripada Suriah. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah memberi ruang kepada Gus Yahya, beri kesempatan untuk tabayun terhadap persoalan-persoalan yang membelit beliau, sehingga ada rasionalisasi apa yang melandasi dalil yang menjadi rujukan bahwa Gus Yahya harus dimaksulkan, ya harus diberhentikan. Karena kalau dari dua kasus ini itu masih sangat abstrak misalnya, atau anggaplah kasusnya sudah real, silakan Gus Yahya bicara soal manuver-manuver Anda kaitan dengan Zionis. Yang kedua, persoalan keuangan, clearkan apa persoalan-persoalan keuangan yang dibicarakan. Dan saya berharapnya kalau itu dilakukan secara tertutup. Ya. Dalam arti itu disterilkan ruangan itu. Kalau bisa misalnya tidak ada yang membawa HP, tidak ada yang merekam. Karena ini juga kan keisengan, keisengan orang-orang tertentu yang kemudian draft surat itu mungkin baru di print di staff misalnya, sudah ini lihat dulu. Jadi bukan dari Suriah yang menyebarkan surat itu, seharusnya sampai dari Suriah ke tangan Gus Yahya. Tetapi ini publik duluan, lebih duluan publik tahu daripada Gus Yahya gitu menerima surat itu. Apalagi masih draft misalkan. Jadi harus diberi ruang Gus Yahya untuk mengklarifikasi, karena boleh jadi sebagian masyarakat, apalagi di luar NU, non-Nahdiyin gitu, itu bisa memahami bahwa Gus Yahya ini dizalimi. Nah, terjadi penzaliman terhadap Gus Yahya. Nah, jadi harus ada ruang tabayun untuk bisa mengklirkan. Tetapi tidak usah dipublish, supaya islah itu bisa terwujud. Kalaupun kemudian Gus Yahya dengan
penjelasan-penjelasannya, lalu kemudian argumen-argumen dari Kiai Sepuh, lalu kemudian Gus Yahya legowo menerima itu. Kalau begitu saya samin awatana terhadap keputusan Kiai. Daripada sekarang ini di ruang publik, ini tiba-tiba yang dikhawatirkan kalau justru Gus Yahya yang masih mengendalikan NU dengan berbagai perangkatnya, ada RT-nya, apalagi menganggap bahwa ini malah administrasi gitu. Lalu bisa membuat semacam Rois Am yang kemudian beliau berkumpul membuat yang tahkim majelis tahkim. Itu kemudian membuat Surya menunjuk PJ Rois Surya, Rois Am itu misalnya. Itu mudah-mudahan tidak terjadi, karena kalau itu terjadi semakin panjang persoalan ini. Nah, jadi kita jaga marwah dari Surya, tetapi kemudian memberi ruang kepada Gus Yahya supaya dia clearkan di hadapan kiai-kiai sepuh di kalangan pengurus secara terbatas supaya ini clear. Ya, karena kalau persoalan ini tidak clear, dampaknya terhadap psikologi kaum Nahdliyin termasuk di daerah. Yang ketiga, karena ada yang membaca ini adalah bagian trik-trik menghadapi pemanasan pramuktamar, ini kita juga berharap bahwa jangan sampai ini dipolitisasi yang merugikan Jamiah. Jadi kepentingan-kepentingan politik itu bisa ditangguhkan untuk penyelamatan Jamiah. Dan untuk yang terpenting lagi adalah kita tahu bahwa sekarang ada sejumlah pengurus yang belum di SK-kan, belum dilantik, sudah sudah musyawarah, sudah konvercap gitu, tetapi belum disahkan, belum di SK-kan. Nah, saya kira ini harus segera diselesaikan setidaknya tahun ini supaya tertib menjelang tahun depan itu sudah pemilik suara itu berbondong-bondong mempersiapkan diri untuk menghadapi muktamar, sehingga muktamar tahun 2026 itu harapannya adalah menjadi momentum NU untuk islah, konsolidasi. Jadi kita berharap Gus Yahya kalaupun dimasukkan tetap datang seperti meneladani sosok dari Kiai Idham Halik yang pernah mengalami peristiwa yang sama. Gitu. Siap. Nah, ke Ustaz Usman. Nah, secara pribadi maupun sebagai organisatoris, jalur penyelesaian seperti apa yang menurut Ustaz paling tepat bagi maslahat jamaah ini? Ya, yang pertama tentunya ini tuh punya tradisi. Duduk, ketawa, makan pisang goreng, yasinan, seperti disampaikan tadi Pak Prof. Firdaus, bisa menyelesaikan, sangat ampuh menyelesaikan masalah, dan itu sangat lazim terjadi. Tapi sebenarnya masih ada harapan besar kita dan masih banyak ulama-ulama sepuh kita yang di jajaran Syuriah PBNU, misal masih ada Gusmus, Prof. Kiai Ma'ruf Amin, lalu Kiai Jazuli dan Anwar Mansur. Ini kan Kiai Anwar Mansur Rais Am Jawa Timur, belum pernah kita dengarkan suaranya terkait dengan ini. Artinya apa? Biasanya beliau-beliau seperti misalnya Gusmus sebagai yang pernah menjadi Rais Am transisi, ketika misalnya Kiai Ma'ruf Amin bagaimana mampu menyelesaikan kepengurusan dengan baik di masa itu, pasti punya pandangan, punya pembacaan untuk bagaimana Jamiah ini tidak sampai jatuh dan tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuannya. Nah, biasanya kalau Kiai Langitan belum turun, berarti penglihatan Kiai-Kiai sepuh itu menganggap bahwa ini organisasi masih bisa terselamatkan dan diselesaikan oleh para santrinya. Karena sampai dengan detik ini belum pernah kita mendengarkan pasca keluarnya risalah itu seluruh ulama-ulama sepuh yang saya sebutkan tadi, dan saya yakin dan percaya beliau-beliau ini pasti sangat didengar ketika beliau bersuara.
Nah biasanya kalau beliau-beliau yang kami pahami di NU, kalau ulama-ulama sepuh belum berbicara itu berarti masih menganggap bahwa dinamika yang ada itu masih on the track dan diyakini mampu terselesaikan dengan sendirinya. Itu keyakinan kami seperti itu, masih ada bacaan. Kecuali misalnya kalau ulama-ulama sepuh kita ini juga sudah mengambil posisi yang berbeda, bahwa itu menjadi isyarat bagi kita semua untuk lebih lebih memperbanyak doa lagi untuk terjadinya Islam. Yang kedua kan ada di PBNU itu di periode ini dibentuk namanya Majelis Tahkim. Jadi ada proses yang diatur dalam peraturan perkumpulan itu adalah penyelesaian perselisihan internal. Di situ diatur tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa. Apakah antar pengurus atau antar pengurus dengan organisasi. Ya seperti misalnya Gus Yahya. Ketika merasa ada kejanggalan dalam proses yang terjadi hari ini, Gus Yahya bisa mengajukan surat keberatan pengaduan ke Majelis Tahkim. Nanti di Majelis Tahkim dari situ yang diisi oleh kiai-kiai sepuh di Nahdlatul Ulama akan memberikan penyelesaian dengan cara yang sangat baik. Sehingga dua hal ini kami masih sangat meyakini bahwa dinamika yang terjadi ini tidak akan berkepanjangan dan membawa pengaruh besar yang dapat mengganggu jalannya roda organisasi sampai di tingkat level bawah. Dan juga Gus Yahya belum pernah juga kita mendengarkan akan melakukan itu, berarti ada upaya-upaya untuk saling mencari jalan terbaik. Jadi, sehingga kami juga secara tidak langsung mengharapkan bahwa ulama-ulama kita yang punya pandangan-pandangan dan baru mengambil posisi dengan dinamika ini untuk ikut menyampaikan pesan-pesan atau meneduhkan kepada kita semua, sehingga kita ini tidak salah mengambil sikap ataukah misalnya ikut-ikutan dengan arus media yang sepertinya kalau saya membacanya adalah arus yang tidak memang menghendaki persoalan ini cepat selesai. Makanya saya selalu bilang bahwa kalau ente atau Anda Nahdien sejati tidak kaget dengan situasi ini. Karena kenapa? Itu tadi bahwa kami saja ini yang dari sisi makam ke-NU-an masih sangat kecil, sangat minim. Rasa-rasanya sih tidak pernah ingin punya niatan untuk membuat misalnya Jamiah sampai tidak ini. Kalaupun misalnya sekali lagi bahwa organisasi ini adalah patron kita adalah ulama. Nah, ulama hari ini kita adalah secara tadi itu ulama kultur, kemudian struktural adalah Resam adalah pimpinan tertinggi kita. Dan kalaupun tadi ada kita dapatkan foto berseliweran, paling tidak menyejukkan hati dan perasaan kita. Sekalipun kita belum tahu betul apa di dalam situ, tapi kan biasanya kami di Nahdlatul Ulama sebagai santri, kalau ada foto seperti itu berarti ya silahkan menafsirkan sendiri dan ambil positifnya untuk kepentingan Jamiah dan jamaah, saya kira begitu. Siap. Pertanyaan penutup ini untuk Pak Prof sama Ustaz, apa pesan untuk warga NU di Sulawesi Selatan agar tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan informasi-informasi yang belum tentu benar? Silakan, Prof. Ya, pertama itu adalah mencermati, menyimak daripada edaran dari PWNU khususnya di Sulsel, supaya kita lebih menahan diri, tidak terprovokasi, mengedepankan adab, agar kita tidak terlibat misalnya pada kaum Suriah, mereduksi ketokohan dari Suriah maupun Tanfisiyah. Kita menyerahkan persoalan ini akan diselesaikan mekanisme organisasi Jamiah di pusat di PBNU. Yang kedua, memang kita juga tetap mencoba belajar dari sejarah panjang NU sampai apa yang terjadi hari ini. Itu memang penuh dengan dinamika, kadang-kadang kebelut, kadang-kadang konflik yang terjadi. Tetapi ini justru tetap menjadikan NU semakin menata diri, semakin memperbaiki posisi. Jadi NU itu sebagai organisasi besar, itu tidak terpengaruh ketika misalnya ketum dimasukkan, lalu kemudian ada
kan di struktur itu ada wakil ketua umum, ada jajaran-jajaran yang lain yang bisa menjalankan roda organisasi. Artinya sumber daya manusia di NU untuk menjalankan organisasi itu cukup banyak. Yeah. Tetapi kita juga tidak membiarkan terjadi tontonan-tontonan yang seperti ini yang kemudian tidak banyak dipahami oleh masyarakat. Yeah. Nah, jadi ini juga lagi-lagi kalau saya tuh garis besarnya adalah islah. Islah dalam pengertian ada pertemuan-pertemuan dari para elit-elit NU di Suriah maupun Tanfisiyah untuk lebih memberi rasa tenang kepada masyarakat. Dengan tadi menjaga marwah dari dari Suriah, lalu kemudian memberi ruang jawab dari Tanfisiyah agar ini menjadi clear, ada tabayun. Jadi tidak menjadi dihakimi atau dizalimi, ada ruang untuk bisa menjelaskan apa sesungguhnya menjadi persoalan. Jadi di sini islah itu adalah titik tekannya ada komunikasi, ada interaksi melalui ADART yang di internal Jamiyah Nahdlatul Ulama. Saya kira itu di antara solusi yang terbaik adalah islah. Siap. Ustaz Sofyan, gimana? Kita mendorong dan mengharapkan dinamika ini atau badai ini cepat berlalu. Iya. Ini kayak Nusron. Yang kedua, menjadi kader dan pengurus jangan kagetan. Sekali lagi meminjam bahasa Gusmus, menjadi kiai jangan terlalu serius dan mudah panik. Lalu struktur organisasi untuk tetap konsentrasi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, memberikan malah dengan kondisi seperti ini sedapat mungkin struktur organisasi, cabang, MWC, ranting, badan otonom, dan semua lingkungan NU untuk melakukan memperbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan. Yeah. Apakah Lailatul Ijtima atau Yasinan atau forum-forum permusyawaratan informal lainnya untuk bisa menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan kepada jamaah kita dan kepada masyarakat kita. Yang kedua, jangan mengambil posisi lalu kemudian misalnya ikut pada poros dukung-mendukung yang kalaupun misalnya bahwa ini adalah ada proses kepentingan internal atau eksternal yang ada. Jadi dan tidak menjadi bagian daripada pengurus atau kader-kader yang menjadi penyebar luas informasi-informasi yang sifatnya tidak produktif dan tidak memberikan manfaat dan maslahat kepada Nahdlatul Ulama. Kalau bahasa kaidahnya Pak Prof apa ya? Darul mafasid. Ya. Buang kemudaratan untuk mengambil jalbil masalih, untuk mengambil yang manfaatnya. Yeah. Nah itu yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi sekali lagi kami sangat berkeyakinan bahwa persoalan ini tidak akan membawa terlalu jauh untuk dinamika PBNU. Gus Yahya pun di beberapa kali kesempatan dan kami seringkali mengikuti proses-proses konsolidasi organisasi yang ada selama ini. Setiap di sambutannya itu beliau mengajarkan kepada kami di Tanfisiyah menyebut dan menyapa Rais Surya atau Rais Am di forum resmi organisasi itu tidak boleh menggunakan kata yang terhormat, yang kami muliakan. Itu arahannya Gus Yahya, sehingga kalau kita mendengar Gus Yahya di setiap kesempatan kegiatan menyapa Rais Am itu yang kami muliakan, bukan yang kami hormati. Nah, kami sangat yakin bahwa pesan-pesan itu Gus Yahya dengan bersama teman-teman atau ulama-ulama kita lainnya yang bersama dengan beliau sekarang akan tetap memegang teguh itu. Jadi sekali lagi kami mendorong agar ini cepat selesai dan agar NU bisa kembali bergerak seperti apa tujuan didirikannya organisasi ini sebagai Jamiyah Diniyah Ijtimaiyah Islamiyah. Artinya ketika NU berguncang maka negara tidak stabil, dan itu banyak karena ini juga Pak Prof, PBNU yang berdinamika, kita juga sudah 4 hari 24 jam kita, termasuk Pak Hashim ini. Kami kan kita sangat menghindari forum seperti ini, tapi karena temanya adalah untuk merujuk kepada konsolidasi, inilah mungkin bentuk juga kontribusi Tribun Timur sebagai media yang mendorong
agar apa yang terjadi hari ini cepat selesai sehingga NU bisa kembali berdiri tegak untuk menyelesaikan agenda-agenda perkumpulan, gitu ya, menjadi pesan terakhir. Siap. Oke, terima kasih Prof. Firdaus, Pak Ustaz Usman. Terima kasih Tribuners sudah menonton podcast kami atas penjelasan yang jernih juga dan perspektif yang mencerahkan dari kedua narasumber kita. Semoga perbincangan ini menjadi ruang refleksi bagi seluruh warga Nahdliyin dan masyarakat luas untuk melihat dinamika organisasi dengan lebih bijak dan proporsional. Kita berharap apapun perbedaan yang muncul tetap menjadi energi untuk memperkuat hikmah, menjaga marwah, membangun NU yang lebih matang di masa depan. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.